Baik, di sini saya akan menjelaskan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu adalah tugas dari pemerintahan nasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febriana Berginting dengan NIM B1B1 22070 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum. Dan ini adalah tugas mata kuliah pemerintahan nasional di jam 7 pagi sampai jam 9.30 dan dosen pengampu Pak Alfa Beriansyah. Di sini saya akan menjelaskan Majelis Permusyawaratan Rakyat itu dengan materi yang pertama itu sejarah MPR, yang kedua kedudukan dan wewenang MPR, yang ketiga tugas lembaga negara MPR, yang keempat alat kelengkapan negara MPR, dan yang kelima produk hukum yang dihasilkan. Sejarah MPR. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memulai sejarahnya sebagai sebuah bangsa yang masih muda dalam menyusun pemerintahan, politik, dan administrasi negaranya. Landasan berpijaknya adalah ideologi Pancasila yang diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri beberapa minggu sebelumnya. Dari penggalian serta perkembangan budaya masyarakat Indonesia dan sebuah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pra-amandemen yang harus ditetapkan. Keesokan harinya, pada tanggal 18 Agustus 1945, oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pra-amandemen tersebut mengatur berbagai macam lembaga negara tertinggi negara hingga lembaga tinggi negara. Konsep penyelenggaraan negara yang demokratis oleh lembaga negara tersebut sebagai perwujudan dari sila yang keempat, yang mengedepankan prinsip demokrasi, perwakilan dituangkan secara utuh di dalamnya. Kehendak untuk mengutarakan aspirasi rakyat di dalam sistem perwakilan untuk pertama kalinya dilontarkan oleh Bung Karno pada pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Muhammad Yamin juga mengemukakan perlunya prinsip kerakyatan dalam konsepsi penyelenggaraan negara. Begitu pula dengan Supomo yang mengutarakan idenya akan Indonesia merdeka dengan istilah Badan Permusyawaratan. Ide ini didasari oleh prinsip kekeluargaan di mana setiap anggota keluarga dapat memberikan pendapatnya. Perubahan dan perkembangan lembaga negara MPR. Lembaga negara MPR di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan sejak dibentuk pertama kali pada tahun 1960. Berikut adalah beberapa perubahan dan perkembangan MPR dari masa ke masa, yaitu pada masa Orde Lama tahun 1960 sampai tahun 1965. Pada masa ini, MPR berfungsi sebagai badan legislatif yang terdiri dari dua kamar, yaitu DPRD dan DPD. MPR juga berperan sebagai badan konstituante yang bertugas membuat undang-undang 1945. Yang kedua, masa Orde Baru, yaitu tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini, MPR telah berfungsi sebagai badan konstituante dan badan legislatif. Namun, kekuasaan MPR semakin diperkuat oleh pemerintah dan kekuasaan presiden menjadi lebih dominan. MPR juga menjadi forum untuk pemilihan presiden dan wakil presiden secara tidak langsung. Yang ketiga yaitu reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Setelah reformasi pada tahun 1998, MPR berubah menjadi lembaga tertinggi negara yang terdiri dari dua kamar, yaitu DPR dan DPD. MPR berperan sebagai pengawas kinerja presiden oleh wakil presiden dan memiliki wewenang untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden jika terbukti melakukan pelanggaran hukum atau korupsi. Selain itu, MPR juga memiliki tugas untuk mengesahkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan terakhir yaitu pada tahun 2020, MPR mengalami perubahan lagi. MPR tidak lagi terdiri dari dua kamar DPR dan DPD, tetapi digabung menjadi satu kamar, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari anggota DPR dan DPD. Perubahan ini dilakukan untuk menangkas birokrasi dan menghemat anggaran. Tujuan dari DPR itu sendiri, yang pertama, mewujudkan pelaksanaan wewenang dan tugas konstituante Majelis Permusyawaratan Rakyat sesuai dengan kekuatan Undang-Undang NRI tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan asas legalitas
atas kekeluargaan, musyawarah, dan gotong royong. Dan yang kedua, meningkatkan kualitas pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta ketetapan MPR dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, mewujudkan sistem ketatanegaraan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pelaksanaannya sesuai dengan ideologi dan dasar negara Pancasila, dinamakan aspirasi masyarakat dan daerah, perkembangan politik dan ketenagaan Indonesia. Di sini saya akan membahas masa Orde Lama itu dari tahun 1945 sampai 1965 dan Orde Baru tahun 1965 sampai tahun 1999. Pada awal masa Orde Lama, MPR belum dapat dibentuk secara utuh karena gentingnya situasi saat itu. Hal ini telah diantisipasi oleh para pendiri bangsa dengan pasal 4 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Praamendemen menyebutkan sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini. Segala kekuasaan yang dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor 10, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu, mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP diserahkan kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar haluan negara. Dengan demikian, pada awalnya berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Praamendemen, dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR. Pada masa berlakunya Konstitusi Republik Indonesia sekitar 1949 sampai 1950 dan Undang-Undang Dasar sementara 1950 sampai 1969, lembaga MPR tidak dikenal dengan konfigurasi ketatanegaraan Republik Indonesia pada tanggal 15 Desember tahun 1955. Diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota konstituante yang diserahi tugas membuat Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, namun konstituante yang semua diharapkan dapat menetapkan Undang-Undang Dasar ternyata menemui jalan buntu. Di tengah perdebatan yang tak berujung pangkal, pada tanggal 22 April 1959, pemerintah menganjurkan untuk kembali ke Undang-Undang 1945, tetapi anjuran ini pun tidak mencapai kesepakatan di antara anggota konstituante. Dalam suasana yang tidak menguntungkan itu, tanggal 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang berisikan: 1. Pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Sementara tahun 1990. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS untuk melaksanakan pembentukan MPRS sebagai diperintahkan oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur pembentukan MPRS sebagai berikut. Yang pertama, MPRS terdiri atas anggota DPR, gotong royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan-golongan. Yang kedua, jumlah anggota MPR ditetapkan oleh Presiden. Yang ketiga, yang dimaksud dengan daerah dan golongan-golongan ialah daerah Swantantra tingkat 1 dan golongan karya. Yang keempat, anggota tambahan MPRS diangkat oleh Presiden dan mengangkat sumpah menurut agamanya di hadapan Presiden atau Ketua MPRS yang dikuasakan oleh Presiden. Dan yang kelima, MPRS mempunyai seorang ketua dan beberapa wakil ketua yang diangkat oleh Presiden. Jumlah anggota MPRS pada waktu itu dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1960 berjumlah 616 orang yang terdiri dari 257 anggota DPR, 241 utusan golongan karya, dan 118 utusan daerah. Pada tanggal 30 September 1965, terjadi peristiwa G30S dalam rangka pembersihan keanggotaan MPRS dari unsur PKI yang dituduh sebagai dalang dan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dipilih oleh rakyat, maka MPR menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 sampai MPR hasil pemilu umum terbentuk.
dan pada masa reformasi tahun 1999 sampai sekarang. Bergulirnya reformasi yang menghasilkan perubahan konstitusi telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menempatkan MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi. Setelah reformasi, MPR menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar telah mendorong penataan ulang posisi lembaga-lembaga negara, terutama mengubah kedudukan, fungsi, dan kewenangan MPR yang dianggap tidak selaras dengan pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal. Pasal 1 ayat 2 yang semula berbunyi, kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan demikian, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tugas dan wewenang MPR secara konstitusional diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum maupun setelah perubahan salah satunya mempunyai tugas mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai hukum atas dasar negara yang mengatur hal-hal penting dan mendasar. Oleh karena itu, dalam perkembangan sejarahnya, MPR dan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar mempunyai keterkaitan yang erat seiring dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Baik, di sini kita akan menunjukkan kedudukan lembaga negara MPR. Kedudukan lembaga negara MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang 1945. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa ketetapan MPR terkait dengan hal-hal yang sangat pokok bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara dan dapat dijadikan dasar penyelenggaraan negara. Sementara itu, pasal 3B ayat 1 Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa lembaga-lembaga negara yang diselenggarakan adalah MPR, DPR, DPD, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. MPR adalah lembaga negara Majelis Pemusyawaratan Rakyat. Sekarang ini bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara. Ia adalah lembaga negara yang sederajat dengan negara lain dengan lembaga negara lainnya. Dengan tidak ada lembaga tertinggi negara, maka tidak ada lagi sebutan lembaga tertinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Semua lembaga yang disebutkan dalam Undang-Undang 1945 adalah lembaga negara. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga pelaksanaan kedaulatan rakyat oleh karena anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah para wakil rakyat yang berasal dari pemilihan umum MPR, bukan pelaksanaan sepenuhnya kekuatan rakyat sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Perubahan ketiga bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ketentuan mengenai keanggotaan MPR tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 1945 sebagai berikut. Tugas dan wewenang MPR. Majelis Pemusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang tidak dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. MPR mempunyai tugas dan wewenang yaitu 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden atau wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Dan yang keempat, melantik wakil presiden menjadi presiden apabila presiden mengangkat diberhentikan atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya. Yang kelima, memilih wakil presiden dari dua cara yang diajukan presiden apabila terjadi kekosongan pejabatan wakil presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari.
Yang keenam, memilih presiden dan wakil presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatan dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau golongan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih sasaran terbayangkan pertama dari kedua pemilihan sebelumnya sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari. Dan yang terakhir, yang ketujuh, menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR. MPR memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR berwenang memberikan pertimbangan kepada presiden terkait kebijakan umum pemerintah, memberikan persetujuan terhadap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan membahas dan menetapkan GBHN. Selain itu, MPR juga memiliki kewenangan untuk memilih presiden dan wakil presiden serta memberikan saran dan pertimbangan kepada presiden dalam hal pengangkatan hakim agung dan anggota badan pemeriksa keuangan. Lebih lanjut, MPR juga dapat membentuk panitia khusus untuk menangani masalah-masalah tertentu yang dianggap penting bagi negara. Dalam hal ini, MPR berfungsi sebagai lembaga negara yang memiliki kedudukan yang sangat strategis dan berpengaruh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan negara. Yang kedua, wewenang lembaga negara MPR dalam pembuatan produk hukum. MPR adalah lembaga negara tertinggi di Indonesia yang memiliki wewenang untuk melakukan fungsi pembuatan undang-undang dan pengawasan terhadap jalannya pemerintah. Namun, secara spesifik, MPR tidak memiliki wewenang dalam pembentukan produk hukum. Produk hukum di Indonesia dibuat oleh lembaga-lembaga negara yang memiliki kewenangan masing-masing, seperti 1. DPR membuat undang-undang. Yang kedua, Presiden memberikan peraturan pemerintah, keputusan Presiden, dan peraturan Presiden. Yang ketiga, Mahkamah Konstitusi membuat putusan-putusan yang berkaitan dengan tafsir dan uji materi undang-undang. Namun, MPR dapat memberikan masukan dalam pembuatan produk hukum melalui fungsi pengawasannya terhadap jalannya pemerintahan. MPR dapat membentuk panitia khusus untuk menelaah kebijakan-kebijakan pemerintah dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau DPR untuk melakukan perubahan terhadap kebijakan tersebut. Yang ketiga, tugas lembaga negara MPR. Yang pertama itu tugas lembaga negara MPR dalam pengawasan kebijakan pemerintah. Lembaga negara MPR memiliki peran penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, termasuk dalam pengawasan kebijakan pemerintah. Tugas MPR dalam pengawasan kebijakan pemerintah antara lain, yang pertama, menetapkan dan mengevaluasi pelaksanaan GBHN sebagai acuan dalam penyelesaian kebijakan pemerintah. Yang kedua, menyampaikan pandangan atas program dan rencana pembangunan nasional yang disusun oleh pemerintah. Yang ketiga, menguasai pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh pemerintah dan lembaga negara lainnya. Yang keempat, meletakkan rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah, serta menguasai proses pembentukan undang-undang. Yang kelima, menyampaikan pandangan atas peraturan perundang-undangan yang diusulkan oleh pemerintah atau DPR. Yang keenam, melakukan pengawasan terhadap kebijakan perwakilan dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, tugas lembaga negara MPR dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara. Tugas dan wewenang MPR dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara. Tugas dan wewenang MPR sebelumnya menurut Undang-Undang 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 terbatas pada menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Kini wewenang MPR setelah amandemen ketiga Undang-Undang 1945 yaitu 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden. Yang ketiga, memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Dengan adanya amandemen ketiga Undang-Undang 1945, wewenang MPR kini terbatas kecuali menetapkan GBHN. Yang keempat, alat kelengkapan negara MPR.
Yang satu, fungsi alat kelengkapan negara MPR. Yang kedua, jenis alat kelengkapan negara MPR. Yang ketiga, prosedur pengisian anggota lembaga negara MPR. Yang keempat, prosedur pemberhentian anggota lembaga negara MPR. Yang pertama, fungsi alat kelengkapan negara MPR. Fungsi alat kelengkapan negara MPR. Fungsi alat kelengkapan negara MPR itu terdiri antara lain. Yang pertama, mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Fungsi ini diatur di dalam pasal 3 ayat 1. Yang kedua, melantik Presiden dan Wakil Presiden. Fungsi ini diatur di dalam pasal 3 ayat 2. Yang ketiga, memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Fungsi ini diatur di dalam pasal 3 ayat 3. Yang keempat, memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan oleh presiden dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden. Fungsi ini diatur dalam pasal 8 ayat 2. Yang kelima, memilih presiden dan wakil presiden dari dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mangkat diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan. Fungsi ini diatur dalam pasal 8 ayat 3. Dan di sini jenis-jenis alat kelengkapan lembaga negara itu terdiri dari pimpinan MPR, badan sosialisasi, badan pengkajian, badan penganggaran. Yang badan sosialisasi adalah alat kelengkapan negara MPR yang bertugas menyosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta ketetapan MPR. Jumlah anggota badan sosialisasi jumlah anggota badan sosialisasi paling banyak 45 orang yang berasal dari anggota MPR. Disusun secara profesional dari setiap fraksi dan kelompok DPD dan disatukan oleh setiap fraksi dan kelompok DPD. Badan sosialisasi bertugas yang pertama memasyarakatkan ketetapan MPR. Yang kedua, memasyarakatkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, menyusun materi dan metodologi serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan baik kegiatan permasyarakatan serta menyeluruh. Yang keempat, melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam rapat gabungan. Yang kedua, badan pengkajian. Badan pengkajian merupakan alat kelengkapan MPR yang dibentuk oleh MPR dalam sidang paripurna MPR untuk melaksanakan tugas mengkaji sistem ketenagaran, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta pelaksanaan yang menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1965. Memutuskan pokok-pokok pikiran tentang rekomendasi MPR berkaitan dengan dinamika masyarakat, serta meninjau dan mengawasi pelaksanaan ketetapan MPRI nomor 1 MPR 2003 tentang peninjauan materi dan status hukum ketetapan MPRS dan ketetapan MPRI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, khususnya pasal 4. Jumlah anggota badan pengkajian paling banyak 45 orang yang berasal dari anggota MPR disusun secara proporsional dari setiap fraksi dan kelompok DPD dan diusulkan oleh setiap fraksi dan kelompok DPD. Selanjutnya, badan penganggaran. Badan penganggaran merupakan alat kelengkapan MPR yang dibentuk oleh MPR dalam sidang paripurna MPR untuk melaksanakan tugas merencanakan arah kebijakan umum anggaran untuk tiap 1 tahun anggarannya, menyusun program kegiatan dan anggaran MPR, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran, serta menyusun standar biaya khusus anggaran, program dan kegiatan MPR. Yang kelima, produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara. Produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga negara itu yang pertama, produk hukum dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945. Setelah terjadinya perubahan Undang-Undang RI tahun 1945 dan terbentuknya MPR hasil pemilihan umum,
Pemilu tahun 2004, kewenangan MPR untuk menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara telah hilang, yang berarti MPR tidak lagi akan mengeluarkan ketetapan-ketetapan yang bersifat mengatur. Namun demikian, MPR masih bisa mengeluarkan produk hukum berupa keputusan yang bersifat penetapan administratif. Di dalam pasal 102 Perumusan MPRI nomor 1 tahun 2014 tentang tata tertib MPR RI menyatakan bahwa satu jenis keputusan MPR sebagai berikut: A, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar; yang kedua, B, ketetapan MPR; yang C, peraturan MPR; D, keputusan MPR. Yang kedua, produk hukum lainnya yang dihasilkan oleh lembaga negara MPR. Dalam Peraturan MPR nomor 1 tahun 2014 juga memuat jenis produk hukum MPR, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar, ketetapan, peraturan, dan keputusan produk hukum yang dibuat MPR antara lain: 1, amandemen Undang-Undang Dasar 1945; yang kedua, ketetapan MPR. Demikian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.